Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat menarik Allah memilihkan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha tadi. Rasulullah di usia 25 Qamariyah. Riwayat yang pertama yang masyhur itu menyebutkan ibunda kita Khadijah sudah berusia 40 tahun. Dan ini riwayat yang paling terkenal. Bahwa ibunda kita Khadijah dengan Nabi SAW selisih usianya 15 tahun. Kalau riwayat ini dicocokkan dengan biografi ibunda kita Khadijah, maka kita akan menemukan masuk akal karena ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW pernah menikah 2 kali. Yang menghasilkan keturunan salah satunya adalah pernikahan dengan Abu Halah. Nanti kita akan menemukan riwayat hadis dari Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ini oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dipanggil sebagai khali, pamanku dari pihak ibu. Kenapa? Karena Hindun bin Abi Halah adalah putra ibunda kita Khadijah dari pernikahan sebelumnya. Dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis Hindun bin Abi Halah dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kami bertanya kepada pamanku dari pihak ibu Hindun bin Abi Halah tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Karena beliau Hindun bin Abi Halah seorang yang sangat pandai untuk mensifati dan menceritakan orang. Maka aku sangat ingin, kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Hindun bin Abi Halah, pamanku ini menceritakan Rasulullah, lalu ketika menyebutkan sifat-sifatnya Rasulullah SAW, beliau akan menceritakan bahwa sifat-sifatnya Rasulullah itu mirip dengan diriku. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu jujur mengakui motifnya. Kenapa saya tanya kepada Sayyidina Hindun bin Abi Halah ini tentang sifat-sifat Rasulullah di depan umum, supaya ketika beliau mensifati Rasulullah SAW, nanti beliau akan nyebut-nyebut, itu wajahnya itu ya mirip si Hasan ini, gitu ya, hidungnya itu mirip si Hasan ini, gitu ya, terus matanya itu mirip si Hasan ini. Maksudnya Sayyidina Hasan itu demikian, gitu ya. Ya memang kan ada kebanggaan ya kalau kita kemudian dimiripkan dengan seorang yang sangat kita muliakan, sangat kita cintai, sangat kita hormati. Dan itulah yang kata Sayyidina Hasan, saya minta supaya Hindun bin Abi Halah cerita, supaya beliau cerita bahwa Rasulullah itu mirip saya. Ini kisah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, dihitung dari pernah menikah 2 kali, kemudian yang satu wafat suaminya, Abu Halah ini wafat, kemudian beliau menikah lagi dengan seorang pria yang lain, yang kemudian bercerai, berpisah dengan ibunda kita Khadijah, kemudian baru yang ketiga menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini perbedaan usianya diceritakan 15 tahun ini menjadi masuk akal kalau itu. Tapi ada riwayat kedua yang perlu kita pertimbangkan. Riwayat kedua ini menyatakan perbedaan usia Rasulullah Muhammad SAW dengan ibunda kita Khadijah ketika mereka menikah. Rasulullah 25, ibunda kita Khadijah 28. Selisihnya hanya 3 tahun. Orang-orang yang mendukung riwayat bahwa selisih usianya 3 tahun ini mengajukan bukti bahwa sesudah menikah dengan Rasulullah SAW, ibunda kita Khadijah masih melahirkan 6 kali putra-putri untuk Rasulullah SAW. Melahirkan Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah, At-Tahir atau Abdullah At-Tayyib. 6. Karena kita melihat kondisi ilmu kedokteran sekarang, melahirkan 6 kali setelah usia lebih dari 40 tahun. Itu agak muskil.
Karena usia 35 tahun ke atas menurut ilmu kedokteran masa kini itu sudah disebut bumil risti, ibu hamil berisiko tinggi. Kalau kita umpamakan, misalnya Al-Qasim dilahirkan oleh Bunda kita Khadijah setahun setelah pernikahan tersebut. Berarti usianya sudah 41. Ambillah rata-rata jarak antara putra-putri ini 2 tahun. Karena kita kalau lihat nanti antara Zainab dengan Ruqayyah itu 2,5 tahun jaraknya. Ruqayyah dengan Ummu Kulsum itu dekat. Ya. Ummu Kulsum dengan Fatimah jaraknya lebih panjang. Itu kalau kita kemudian hitung-hitung rata-rata 2 tahun, maka 41 Al-Qasim, 43 Zainab, 45 Ruqayyah, 47 Ummu Kulsum, 49 Fatimah, 51 Abdullah. Ini karena kita mengkontekskannya dengan masa sekarang. Tentu di masa itu bukan mustahil, ya bisa jadi. Tetapi karena riwayatnya sama-sama tidak mencapai derajat sahih, hanya masyhur saja, maka kita bisa menerima juga bahwa kalau 28 tahun lebih masuk akal. Lalu ada yang membantah, mosok 22 tahun sudah menjanda 2 kali? Ya bisa saja. Misalnya menikahnya seperti ibunda kita Aisyah ya, itu sangat muda. 9 tahun sudah berhimpun dalam rumah tangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau antara 9 tahun dengan 28 tahun itu ada masa 19 tahun bahwa beliau telah menjanda 2 kali, mungkin saja gitu. Jadi ini kedua riwayat ini masih satu sama lain bisa kita terima. Atau ada ulama yang kemudian misalnya Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi rahimahullah ta'ala, ulama besar dari Jazirah India yang juga menulis kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Beliau kemudian mengatakan di kedua riwayat ini semua memiliki kekuatan maupun kelemahan penjelasannya. Maka kita bisa menerima bahwa usia ibunda kita Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kira-kira di antara kedua usia itu, antara 28 sampai 40, bisa dua-duanya kita pertimbangkan. Mungkin yang benar 28, mungkin juga yang benar 40, mungkin juga di antara kedua angka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Intinya Rasulullah SAW yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilihkan Allah ketika menikah bukan dengan seorang gadis, tetapi justru dengan janda yang sudah menjanda 2 kali dan usia lebih tua dari beliau. Dan kita sepakat pada klausul awal, yang paling mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelajarannya, jodoh itu jangan hanya dipandang dari soal kualifikasi-kualifikasi yang tampak, cantik, muda, pinter, ya, dan lain sebagainya. Tetapi jodoh itu soal tepat. Tidak ada jodoh ideal, tidak ada jodoh sempurna. Yang ada adalah jodoh yang tepat. Dan Allah memilihkan untuk nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tepat di antara semua yang lain. Karena nanti akan kita lihat sedikit demi sedikit, memang ibunda kita Khadijah lah yang paling tepat untuk Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu. Para ulama misalnya menjelaskan satu, Rasulullah SAW itu sangat sedikit waktu yang beliau
sempat lewati bersama ibunda beliau, Sayyidah Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Karena ketika lahir, kemudian disusukan kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah yang membawanya ke perkampungan Bani Sa'ad. Ketika selesai disusui di usia 2 tahun, disapi, dibawa ke Mekah untuk dikembalikan kepada ibundanya. Qadarullah wa masya'afa'al, Mekah sedang dilanda wabah penyakit. Sehingga Muhammad SAW kecil lagi-lagi dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke perkampungan Bani Sa'ad. Di usia 4 tahun mau diantarkan lagi, di Makkah sedang terjadi keadaan-keadaan yang bersih tegang antara Quraisy dengan Khuza'ah waktu itu, suku besar yang berada di luar kota Makkah. Maka lagi-lagi dibawa balik sama Halimatus Sa'diyah ke perkampungannya. Diantar untuk bersama ibundanya di usia 6 tahun kemudian. Dan ketika usia 6 tahun, baru beberapa lama bersama ibunda tercinta, diajak untuk berziarah ke makam ayahandanya, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib di Madinah. Karena ayahanda beliau dimakamkan di Thaibah, di Madinah. Pulang dari berziarah itu, Sayyidah Aminah jatuh sakit di Abwa. Belum jauh dari kota Madinah ke arah kota Makkah, kemudian beliau wafat dan dimakamkan pula di sana. Kita bisa membayangkan seorang anak usia 6 tahun ini nyaris tidak memiliki waktu bersama ibunda yang sangat beliau cintai dan sayangi. Sangat pendek. Maka ketika menikah dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menemukan bukan hanya cinta kasih seorang istri, tetapi juga kasih sayang seorang ibu. Apalagi dengan usia ibunda kita Khadijah yang lebih tua dari beliau, menempatkan dirinya ibunda kita Khadijah ini sebagai yang membimbing, yang mengalah, yang istilah orang Jawa temuo gitu ya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW memiliki kesempatan untuk sebagai seorang suami bermanja kepada istrinya, difahami dan dimengerti oleh istrinya, ya, diberi contoh-contoh tentang bagaimana bersikap semakin dewasa, ketenangan dan ketentraman menghadapi berbagai gejolak dan persoalan. Itu Rasulullah SAW dapati pada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Maka tadi saya menyampaikan kalau kita menyebut kata sakinah dalam kehidupan rumah tangga, yang terbetik pertama pasti rumah tangga antara Rasulullah SAW dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dari tadi kita menyampaikan jodoh itu bukan yang terbaik, sempurna, tetapi yang paling tepat. Bukan yang ideal, tetapi yang paling cocok. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan, maka rumus keberpasangan itu juga tidak satu saja, tetapi bisa bermacam-macam. Kita menemukan misalnya ada pasangan suami istri, oh pantes beliau itu jodoh, lawang mirip. Kita kadang-kadang ketemu ada pasangan suami istri itu yang mirip. Mirip fisiknya, mirip wataknya, mirip karakternya, mirip akhlaknya gitu ya. Insya Allah ya, sama-sama baik, sama-sama sabar, sama-sama pengertian, sama-sama banyak senyum ya. Kita melihat yang seperti itu. Maka rumus jodohnya namanya kesamaan. Seperti dua aliran sungai yang sama bersatu menjadi aliran yang lebih besar. Ini rumus jodoh
namanya kesamaan. Boleh tidak kita mencari jodoh yang rumusnya kesamaan, kemiripan? Boleh. Tapi tidak harus. Karena nanti kita akan ketemu rumus jodoh lain. Suaminya pendiam, sunyi, sepi, diem, senyum, gitu aja. Istrinya cerewet luar biasa. Tidak pernah berhenti berbicara. Ngomong ini, ngomong itu, bunyi terus ngelaki radio. Kok bisa jadi suami istri? Ya memang ada rumus jodoh namanya keseimbangan. Justru suaminya ini yang memang kadang bingung mau ngomong apa, yang dia tenggelam dalam kesunyian itu merasa hidupnya jadi meriah dan ramai karena mendengar omongan istrinya. Hidupnya serasa terisi, tidak kosong. Sebaliknya pula istrinya. Dulu teman-temannya itu terasa, dia ngomong, temannya ngomong lebih tinggi. Dia ngomong, disauti lebih tinggi. Tidak ada yang bersedia mendengar dengan khidmat kepada omongannya. Dapat suami, saking pendiamnya, dia merasa didengarkan, dia merasa disimak, dia merasa dapat fans setia. Yang selalu mau mendengarkan apa-apa yang dia sampaikan. Itu juga bisa. Yang namanya rumus jodoh kok keseimbangan. Ada panas, ketemu dingin, supaya seimbang jadi hangat. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Asal statnya benar, kan ketemu. Ini yang namanya keseimbangan. Yang ketiga ya seperti Rasulullah SAW dan ibunda kita Khadijah ini. Yang satu menggebu-gebu semangat kebaikannya, kayak angin ribut. Rasulullah itu ya pengen silatil arham, pengen menyantuni anak yatim, pengen memberi bantuan kepada fakir miskin, pengen membebaskan budak, pengen kebaikan ini, pengen kebaikan itu. Semangat kebaikannya itu kayak angin ribut. Cuman kan beliau bukan orang kaya. Beliau hanya anak yatim, tinggal di keluarga Abu Talib yang juga miskin. Ketemu Khadijah. Khadijahnya kayak lautan teduh. Memiliki sumber daya besar dan begitu tenang, menenteramkan, menyejukkan. Angin ribut ketemu lautan teduh. Jadinya badai. Badai kebaikan yang kemudian kita rasakan kebaikan-kebaikannya sampai hari ini. Masya Allah. Dan itu terjadi hikmah dari pernikahan dengan rumus jodoh yang juga tidak mainstream. Kan yang tadi mainstream kalau mirip, ini tidak mirip. Tetapi kemudian dia penuh dengan kebaikan ketika mereka menjadi suami dan istri. Jadi terjawab. Kenapa Allah memilihkan untuk Nabi Muhammad SAW itu justru seorang ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Kita bisa membayangkan, lompat sedikit ke kejadian ketika wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada usia beliau yang ke-40. Ketika itu Nabi SAW yang sedang bertahan, mensepikan diri, mensunyikan pikiran, merenung-renung di Gua Hira, didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Jibril datang pun sudah langsung memberikan perintah, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, ma ana biqari, saya bukan orang yang bisa membaca. Iqra ya Muhammad diulang sampai 2 kali.
Dan beliau menjawab dengan semakin gemetar. Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. 3 kali perintah disampaikan, beliau tetap mengatakan ma ana biqari, sampai kemudian Sayyiduna Jibril alaihissalam memeluk dan mendekat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tersengal-sengal nafasnya. Lalu dilepaskan dan dibiarkan tenang. Sesudah itu, kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam menuntun beliau untuk melafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu pertama telah disampaikan. Lalu Jibril alaihissalam kembali ke langit. Maka Nabi SAW di dalam gua yang sunyi dan gelap itu menjadi sangat khawatir dan takut. Beliau menceritakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, aku keluar dari gua Hira, kemudian berusaha untuk turun dari Jabal Nur, dari gunung cahaya yang ada di luar kota Makkah ini. Tersaruk-saruk berulang kali jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Semakin beliau merasakan tertekan yang sangat berat. Syok yang sangat besar. Gemetar, pucat pasi, berkeringat dingin, basah kuyup. Dengan terseok-seok. Dalam riwayat lain ada tambahan, konon ketika Nabi SAW turun itu, Jibril alaihissalam menampakkan diri di ufuk langit. Duduk di atas singgasana yang begitu agung dan berkata, Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayalah Jibril dan engkaulah utusan Allah. Maka Nabi SAW hanya bisa terduduk dan semakin gemetar ketakutan. Pulang ke rumah, kita membayangkan syoknya itu tadi. Beliau baru memikirkan keadaan umat yang berada dalam kejatuhan moral, berada dalam kebobrokan, berada dalam kejahiliahan begitu rupa. Darah begitu mudah tertumpah. Berbagai kekejian menyebar di tengah mereka. Dan Nabi SAW yang sedang merenungkan semua keadaan umat yang centang perenang itu, tiba-tiba didatangi Jibril alaihissalam, lalu dengan disampaikannya wahyu kepada beliau, seakan-akan Jibril alaihissalam menyampaikan, wahai Muhammad, manusia memang sedang bobrok-bobroknya. Oleh karena itu kami serahkan kepadamu, tolong ditangani, tolong dihandle, biar jadi beres semua. Itu seperti seorang tukang kebun di sebuah perusahaan yang tiba-tiba diangkat menjadi direktur utama, lalu dibisiki bahwa perusahaan itu punya utang 100 kali lipat nilai aset yang dimiliki. Gambaran syoknya itu sampai sedemikian. Maka kita bisa membayangkan Nabi SAW berada di depan rumah ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, mengetuk pintu dengan panik, pucat pasi, gemeteran, menggigil, dan beliau berteriak-teriak, Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, tolong, tolong, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Dalam keadaannya pucat, menggigil, berkeringat dingin, ketakutan. Maka hikmah besar itu bahwa istri beliau adalah ibunda kita Khadijah, yang begitu tenang, yang tidak merespon dan mereaksi dengan berlebihan, yang tahu apa yang harus dilakukan.
menggandeng tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawa ke kamar beliau, ke bilik beliau, dibaringkan di atas tempat tidurnya, diselimuti seperti permintaannya, ditinggalkan sejenak agar beliau bisa merenung dan berkontemplasi, sampai agar nanti beliau bisa merumuskan sendiri solusi atas masalah. Coba bayangkan sejenak, kalau pada saat itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusia beliau atau lebih muda, yang ketika suaminya pulang dalam keadaan demikian, maka dia akan menjadi lebih panik daripada suaminya. Maka dia akan menjadi lebih pucat dari suaminya. Maka dia menjadi lebih khawatir daripada suaminya. Ya Allah mas, ini kenapa ini kok sampai kayak begini mas? Ada apa mas? Cerita mas, ya Allah gimana ini? Yang tentu sikap demikian akan sangat difahami bisa terjadi pada seorang istri yang belum sematang ibunda kita Khadijah radhiyallahu. Kita saja memahami dengan baik kisah ini. Karena apa? Memang ada perbedaan di dunia lelaki dengan di dunia perempuan. Di dunia laki-laki itu kalau ada masalah dan tekanan berat, maka yang harus dilakukan seorang laki-laki menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Itu laki-laki. Mental setnya laki-laki itu kalau ada masalah, kalau perlu jangan ada orang tahu. Semakin sedikit yang tahu, semakin mudah menyelesaikan masalah. Semakin banyak yang tahu, masalah akan jadi semakin rumit. Cara berpikirnya laki-laki begitu. Cerita tentang ada masalah itu kayak mengekspos, menunjukkan bahwa dirinya seorang yang lemah. Masalah kok cerita. Kayak orang lemah saja. Di dunia lelaki, cara berpikirnya seperti itu. Di dunia perempuan berbeda. Di dunia ibu-ibu, kalau ada masalah yang dilakukan, bukan menyendiri berkontemplasi merumuskan solusi. Tapi di dunia ibu-ibu, kalau ada masalah yang dilakukan adalah sharing is caring. Berbagi itu tanda kita saling peduli. Maka kalau ada masalah yang lebih penting adalah cerita, curhat, ngobrol, sampai merasa dimengerti, difahami oleh orang dekatnya. Kalau perlu ceritanya sambil nangis, karena itu yang bikin tambah plong dari beban-beban berat yang ada di benaknya. Dunia perempuan. Yang masih kuliah mungkin tahu satu saat lewat tangga kampus, di tangga kampus ada dua mbak-mbak, dua ukti-ukti, ya duduk jejeran, saling menggenggam tangan, habis cerita curhat-curhatan, nangis bareng, kepala yang satu diletakkan di pundak temannya. Itu di dunia perempuan memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat yang seperti itu kok dua laki-laki, agak lain tampaknya gitu. Gak normal, laki-laki kok curhat-curhatan seperti itu gak normal. Kita laki-laki kalau tahu temennya lagi ada masalah, paling ditepuk pundaknya. Bro, aku tahu kamu bisa selesaikan. Oke ya bro? Gitu. Maka kalau ada laki-laki kok kepo, itu agak gak normal. Sama masalah temennya kepo, sama ininya temennya kepo. Aneh. Karena set mentalnya tadi. Di dunia laki-laki menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Di dunia perempuan, kalau ada masalah, ceritalah. Karena yang penting di dunia perempuan bukan solusi, tapi bahwa kita sudah saling memahami dan saling mengerti masalah ini dengan sudut pandang yang sama. Maka kalau cara berpikir, konon laki-laki itu seperti obat nyamuk muter ke dalam. Fokus, sederhanakan masalah, rumuskan solusi. Itu laki-laki. Kalau perempuan cara berpikirnya seperti obat nyamuk muter keluar. Kembangkan, hubungkan dengan berbagai hal lain, selidiki kemungkinan-kemungkinan yang luas.
Beda. Maka kalau rapat, bapak-bapak ngomong di rapat itu bunyinya begini. Tolong ya jangan melebar kemana-mana, fokus dulu pada isu yang ini, ya. Jangan ditambah-tambahin cerita-cerita lain. Pokoknya fokus pada isu yang ini supaya kita bisa segera sederhanakan masalahnya, lalu rumuskan solusi. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu bilang apa? Jangan suka mensederhanakan masalah, Mas. Ini tuh semuanya penting. Dengerin dulu ceritaku. Semua itu ada hubungannya loh, Mas. Paham ya bedanya? Beda. Yang hebat dari ibunda kita Khadijah adalah tahu apa yang dibutuhkan seorang laki-laki ketika sedang ada masalah, menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Coba istri zaman sekarang, enggak gitu. Suaminya datang, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kakinya jejak-jejak gitu ya. Terus kepalanya dipegang. Kan istrinya tahu, suamiku sedang ada masalah. Maka istrinya akan mendekat, kemudian tanya, Mas, ada masalah apa? Jawaban semua suami di dunia ini kalau ditanya, Mas, ada masalah apa? Pasti sama, yaitu, enggak kok Dik, enggak ada apa-apa. Mas, aku tahulah kalau kayak gitu pasti lagi ada masalah. Kan kalau aku kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu enggak mau cerita sama aku? Di dunia wanita, sharing is caring. Cerita itu bagian dari tanda bahwa aku sayang, aku peduli, aku perhatian sama kamu. Di dunia wanita. Di dunia laki-laki, dia mikir, istri saya itu di rumah sudah ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, ngurusin masakan, ngurusin cucian, ngurusin piring gelas kotor, ngurusin dasawisma, ngurusin PAUD, ngurusin pengajian Aisyah, macam-macam itu. Mosok saya tambahi pikiran, ikut mikir masalah kantor. Di dunia lelaki, tidak cerita, artinya tidak ingin nambahi beban. Enggak kok Dek, ini cuma masalah kantor biasa aja, biar aku aja yang pusing mikirin, kamu enggak usah ikut mikirin, enggak usah ikut tahu. Di dunia laki-laki, tidak cerita, artinya tidak ingin nambahi beban. Di dunia wanita, tidak cerita berarti tidak percaya. Jadi Mas gak percaya sama aku? Bisa naik tensi. Jadi Mas gak percaya sama aku? Selama ini memang kalau ada masalah cerita sama siapa sih? Aku tuh istrimu loh Mas. Gak dianggap apa aku ini? Misalnya begitu. Jadi ada perspektif yang tidak sama. Tapi hebatnya Khadijah dia tahu, suaminya nanti akan cerita kalau dia sudah bisa menyusun puzzle-puzzle ini untuk menjadi solusi, langkah-langkah menuju solusi. Nanti pasti cerita. Jadi laki-laki itu kalau cerita, bunyinya, Dek kemarin ada masalah loh Dek di kantor. Ya Allah Mas, terus gimana Mas? Tenang Dek, Masmu ini cukup bisa diandalkan. Gitu kan? Tipe ceritanya laki-laki, kalau masalahnya sudah selesai, baru dia cerita. Ujane wingi wabot lho masalah ini. Neng ya alhamdulillah aku bisa ngatasi itu. Itu cerita laki-laki itu begitu. Bukan detailnya, tapi bahwa dia sudah berhasil mengatasi masalah. Beda dengan ibu-ibu, ceritakan masalah itu sesegera mungkin, sedetail mungkin. Ya Allah, masa aku capek. Seharian anak-anak rewel. Cucian numpuk segitu banyaknya menggunung. Piring gelas kotor semua. Tamu berdatangan gak habis-habis. Tetangga-tetangga juga gak tahu hari ini kenapa resik aja. Gitu. Cerita. Suami kadang-kadang gak paham. Di kepalanya laki-laki ada masalah, solusi. Ada masalah, solusinya apa? Ada masalah, solusinya apa? Maka ketika istrinya cerita begitu, dia gini-gini sambil ngotak-atik HP lalu sabar ya Ma, insya Allah bulan depan cari pembantu Ma. Solutif di dunia lelaki, kalau istrinya mengeluhkan bahwa ngurusin rumah itu berat, solusinya cari pembantu, betul?
Logis? Logis. Karena istri saya perlu orang yang bisa bantuin pekerjaan-pekerjaan yang tadi disebutkan. Logis ya? Logis. Tapi di dunia wanita, cerita, nggak didengerin, malah disambi pegang HP, lalu tiba-tiba dikasih solusi, maka dia akan ngomong begini. Aku nggak ngira aku serendah itu di matamu, Mas. Aku disekolahkan tinggi-tinggi sama bapak ibuku. Aku korbankan itu supaya aku bisa ngurusin rumah. Ternyata di matamu aku tidak lebih dari seorang pembantu. Oh, pusing nggak suami-suami? Loh, aku tuh ngasih solusi ya, Dek. Kok kamu marah? Ya marahlah. Siapa yang butuh solusi? Aku tuh butuh didengerin, disimak curhatku, kamu ngasih perhatian. Cukup kamu tatap mataku ketika aku cerita, kamu genggam tanganku ketika aku cerita. Kamu elus kepalaku ketika aku cerita. Kamu genggam jari jemariku ketika aku cerita. Nanti habis itu setelah aku selesai cerita dan kamu menguatkan aku, cucian segunung juga bakal selesai. Apa namanya? Piring kotor pasti selesai. Cuma yang aku butuhkan, kamu hadir. Kamu dengerin aku, kamu nyimak aku. Itu kan bedanya. Jadi konon ibu-ibu yang merasa curhatnya didengerin, dimengerti dan difahami oleh suami, bisa mengerjakan pekerjaan setara 50 lelaki. Powerful. Nah, perhatikan ibunda kita Khadijah. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan panik, tidak diajak duduk, lalu sini mas cerita, ya Allah ini kenapa kok sampai kayak begini? Enggak. Dibiarkan menyendiri, berkontemplasi, menyusun puzzle-puzzle supaya jadi solusi. Karena nanti pasti cerita. Dan betul, setelah beliau tenang, beliau panggil, ya Khadijah. Lalu beliau cerita. Di Gua Hira datang seseorang. Satu bentuk makhluk yang mulia, yang bercahaya. Dia mengatakan begini-begini, menyampaikan begini. Dan perhatikan betapa bijaknya Khadijah radhiyallahu anha. Di mana bijaknya ibunda kita Khadijah? Beliau tidak langsung mengatakan, oh itu pasti begini mas, pasti begini itu. Oh itu, itu. Enggak. Dia tahu posisinya adalah seorang istri. Sepinter-pinternya istri, ngajari suami secara harfiah dengan cara langsung, itu tidak sesuai dengan adab yang beliau yakin. Maka apa yang dilakukan Khadijah? Enggak langsung kemudian ngasih tahu. Itu pasti malaikat itu. Apa jin ya mas ya? Enggak sok tahu begitu. Khadijah tahu dia punya sepupu yang memahami kitab-kitab yang turun sebelumnya. Seorang yang bijaksana, yang juga Rasulullah Muhammad kenal, dan apa yang disampaikannya mungkin akan diterima. Maka Khadijah mengatakan, bagaimana kalau engkau ada waktu, nanti kita datang ke tempat Waraqah bin Naufal, orang bijaksana di tengah kita, yang memahami kitab-kitab suci terdahulu. Karena yang diucapkan Khadijah kalimat semacam ini, suaminya oke. Coba Khadijahnya, sebenarnya Khadijah kan tahu. Sebenarnya Khadijah kan tahu juga, bisa ngomong juga, bisa memberi pendapat juga. Tapi dia tahan nanti dulu. Ini kayaknya cocoknya ngobrol sama sepupu saya. Waraqah bin Naufal. Wahai suamiku, jika engkau ada waktu, kita akan menjumpai Waraqah bin Naufal. Mungkin dia mengetahui tentang perkara ini, sesuatu yang belum kita ketahui. Bijaksana istri. Maka istri yang bijaksana itu salah satunya, kalau menasihati suami, pakai cara. Tidak langsung, tunjuk-tunjuk muka. Mas, kayaknya
Kita perlu dapat nasihat orang yang lebih sepuh, lebih tua, supaya kita ini juga sebagai suami istri makin bisa saling mendukung, saling mensupport. Iya, Dik. Saya juga pengen support Mas, mendukung Mas. Apa yang bisa saya lakukan? Kita ke tempatnya, misalnya Pak Kiai Fulan, atau ke tempat Pak D, gitu ya. Ke tempat orang-orang yang kira-kira akan didengar oleh suami. Padahal sudah konspirasi, ngirim pesan dulu. Kami nanti mau sowan Pak D, nanti kalau suami saya sowan, tolong ya dinasihati Pak D, supaya istiqomah sholat berjamaah di masjid. Sudah saya usahakan supaya gitu kok angel. Saya begitu. Jadi tidak langsung ngomong, mas. Kalau orang sholat itu ya sholatnya di masjid. Laki-laki kok sholat di rumah itu namanya laki-laki sholihah. Nah, itu suaminya bisa tersinggung. Gitu kan. Itu contoh. Ini yang dilakukan Khadijah. Nemui Waraqah bin Naufal. Ketika ketemu Waraqah bin Naufal, maka betul Waraqah bin Naufal manggut-manggut memahami apa yang terjadi. Dan beliau mengatakan, berbahagialah wahai putra saudaraku, telah datang kepadamu namus besar, sebagaimana yang dulu telah datang kepada Musa alaihissalam dan juga Isa alaihissalam. Kalimat ini dibiarkan direnungkan terlebih dahulu. Telah datang malaikat membawa risalah agung seperti dulu pernah datang kepada Musa dan Isa alaihissalam. Setelah itu Waraqah menyebutkan resikonya dengan mengatakan, andai saja Allah memberikan aku umur panjang, saat nanti engkau didustakan, saat nanti engkau dikatakan gila, saat nanti engkau disebut-sebut penyihir, saat nanti engkau dibilang dukun, saat nanti engkau diusir oleh kaummu, saat nanti engkau dimusuhi oleh mereka, diperangi oleh mereka, bahkan dibunuh oleh mereka, maka aku berharap tulang-tulang tua yang ada pada diriku ini masih sanggup untuk membelamu kelak. Antum tahu apa yang dirasakan Rasulullah tiba-tiba mendengar kata-kata Waraqah? Kagetlah. 40 tahun lamanya dikenal sebagai sosok berakhlak mulia, yang menyantuni fakir, yatim, yang baik kepada semua orang, yang rajin menyambung silaturahmi, yang dihormati begitu rupa, ditinggikan, bahkan digelari Al-Amin, orang yang paling terpercaya dan jujur. 40 tahun hidup sebagai Al-Amin, tiba-tiba kata Waraqah, kamu nanti akan didustakan, kamu nanti akan dilecehkan, kamu nanti akan diusir, kamu nanti akan diperangi. Kaget Rasulullah SAW itu. Benarkah itu akan terjadi? Benarkah aku akan didustakan? Benarkah mereka akan menyebutku gila, penyihir dan penyair dan pendusta? Benarkah mereka akan kemudian melecehkan dan menyakitiku? Benarkah mereka akan mengusir dan memerangiku? Benarkah mereka akan berniat membunuhku? Betapa bijaksananya Waraqah bin Naufal menyampaikan ini sejak awal. Dan kemudian Waraqah mengatakan, tidak pernah tidak. Orang-orang yang kepadanya turun wahyu yang agung seperti yang telah turun kepadamu, melainkan pasti akan mengalami semua yang aku sebutkan. Tidak pernah tidak. Orang-orang yang kepadanya datang wahyu sebagaimana telah datang kepadamu, kecuali pasti akan mengalami apa yang aku sebutkan tadi. Maka Nabi SAW itu merenung, pulang dari rumah Waraqah bin Naufal itu. Beliau dalam keadaan beban makin berat. Lagi-lagi kita ketemu hebatnya ibunda kita Khadijah. Sampai di rumah, Rasulullah itu bahasa Jawanya delek-delek, bingung harus ngapain.
Dalam keadaan yang begitu gelap. Bebannya luar biasa dahsyat. Sudah diperingatkan pula akan menghadapi resiko-resiko yang sangat berat. Maka apa yang dikatakan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha? Indah sekali. Tenanglah wahai suamiku. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena engkau senantiasa menyambung silaturahim. Karena engkau suka menyantuni anak yatim maupun fakir miskin. Karena engkau selalu berbuat baik dan jujur kepada semua orang. Allah tidak akan pernah meninggalkan. Coba bayangkan. Ini nasihat. Kan sebenarnya bisa disampaikan sejak awal. Tapi Khadijah dengan sangat bijaksana memilih waktu yang paling tepat untuk menyampaikan itu kepada suami. Tenang ya Rasulullah. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Tabarakallah. Ibunda kita Khadijah memang yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Maka yang masih bujang-bujang, mas-mas, ikhwan-ikhwan, jodoh itu bukan yang ideal, bukan yang sempurna, tetapi jodoh itu yang tepat. Pelajaran berikutnya dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha dan pernikahannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana ibunda kita Khadijah ini seorang niagawan, businesswoman terkemuka, yang tentunya beliau juga sangat teliti dalam berbagai macam perhitungan. Termasuk ketika Rasulullah menginfokan bahwa Jibril alaihi salam akan datang pada suatu malam menyampaikan wahyu kepada beliau. Apa yang dilakukan ibunda kita Khadijah? Ngetes Jibril. Manusia lain mungkin gak akan kepikiran ngetes Jibril. Ibunda kita Khadijah itu ngetes, memvalidasi, memverifikasi Jibril. Caranya gimana? Ketika Rasulullah mengatakan nanti ba'da asya setelah makan malam akan datang Jibril kepada kita, dia hendak menyampaikan wahyu kepada aku. Maka habis makan malam, ibunda kita Khadijah duduk. Mungkin kalau bayangan kita sekarang kayak di sofa gitu ya, tapi sofa yang pendek. Orang Arab kan punya majelis yang seperti pendek itu. Bunda kita Khadijah duduk. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, lama kita tidak bermesra-mesra. Kemarilah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendekat. Kita membayangkan ibunda kita Khadijah itu kakinya kemudian selonjor. Lalu Rasulullah itu berbaring di pangkuan ibunda kita Khadijah. Kepala beliau ada dalam rengkuhan. Ibunda kita Khadijah di perut dan dada beliau. Kemudian Khadijah mengelus-elus kepala Rasulullah SAW. Sampai menjelang tengah malam gitu. Lalu Rasulullah mikir, kok Jibril nggak datang-datang ya? Kok Jibril nggak datang-datang ya? Tenang ya Rasulullah, mungkin akan datang sebentar lagi. Kok Jibril nggak datang-datang? Sampai menjelang tengah malam, baru ibunda kita Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, silahkan duduk di samping. Begitu Rasulullah duduk di samping ibunda kita Khadijah, Jibril datang. Ketika Jibril datang, maka Rasulullah memberi kabar, wahai Khadijah, inilah Jibril, dia telah datang. Rupanya dia tertahan karena dia malu melihat kita dalam posisi tadi. Lagi mesra-mesraan suami istri, Jibril malu untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Apa yang dikatakan Khadijah? Menarik sekali. Khadijah mengatakan, berarti betul ya Rasulullah bahwa dia seorang malaikat karena sesungguhnya jin tidak punya rasa malu. Perhatikan. Intinya di situ Jibril divalidasi, dites. Ini malaikat beneran atau jangan-jangan setan penyamar? Wanita lain mana kepikir begitu? Dan inilah Sayyidah Khadijah memvalidasi Jibril. Jadi kata Khadijah, berarti betul ya Rasulullah, dia memang seorang malaikat yang suci, karena malaikat memang punya rasa malu. Adapun setan dan jin tidak memiliki rasa malu. Sehingga pada saat itu
Jibril alaihissalam tersenyum dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sampaikan salam saya untuk Khadijah radhiyallahu anha." Dan jawaban Khadijah atas salamnya Jibril ini menjadi sunnah hasanah kita tiru sampai sekarang. Karena ketika itu Khadijah menjawab, "Wa alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Jadi kalau ada orang titip salam untuk disampaikan kepada kita melalui seseorang, yang kita jawab dulu pembawa pesan, "Wa alaika." Baru yang kemudian yang ngirimi salam, "Wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Itu sunnah hasanahnya Khadijah. Sampai sekarang kita mengamalkan itu. Saya dapat salam dari Ustadz Fulan, "Wa alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Sunnah hasanahnya ibunda kita Khadijah. Dan kita semua mengamalkan itu sampai hari ini, beliau dapat pahala mengalir tanpa henti. Tabarakallah. Ini Khadijah. Cerdas dan teliti. Cerdas dan teliti. Sampai bisa memvalidasi, memverifikasi Jibril alaihissalam. Yang berikutnya, hikmah lain adalah ibunda kita Khadijah ini memiliki harta yang banyak, pengusaha yang sukses, niagawan yang mumpuni. Maka ketika menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Maisarah sang perantara, Khadijah memerlukan seorang suami yang akan membimbingnya dalam mentasarufkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk kebaikan-kebaikan yang besar. Maka dari situ kita tahu ibunda kita Khadijah adalah penopang dakwah dengan harta dan jiwanya yang paling luar biasa di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Khadijah seorang triliuner. Ketika dia wafat di tahun ke-11 kenabian, maka kita tahu Khadijah tidak meninggalkan apa-apa. Tidak ada yang tersisa dari hartanya yang begitu banyak. Semua beliau dharma baktikan di jalan Allah melalui suami yang sangat dia cintai dan dia dukung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu riwayat seperti diceritakan Syekh Abdurrahman Asy-Syarqawi bahwa sampai ketika akan meninggal pun Khadijah berkata kepada suaminya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah tidak ada memiliki apa-apa lagi. Jika sesudah kematianku menurut engkau, tulang belulangku akan bermanfaat bagi perjuangan, maka pergunakanlah, janganlah ragu." Artinya Khadijah memberikan semua yang dia miliki fi sabilillah. Maka nanti ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha cemburu, kata Aisyah, "Aku tidak pernah cemburu kepada seseorang melebihi cemburuku kepada Khadijah, padahal dia telah wafat mendahului kami." Kenapa? Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah. Dikit-dikit nyebut Khadijah, dikit-dikit nyebut Khadijah. Kalau ada teman-temannya Khadijah, jamunya, memuliakannya. "Ini temannya Khadijah loh, ayo, anak-anak, cucu-cucu. Ini loh, ada temannya nenek kalian dulu." Seperti itu. Kata Aisyah, teman-temanku tidak pernah dibegitukan sama Nabi SAW. Tidak seperti temannya Khadijah. Apa-apa yang ada hubungan dengan Khadijah, Masya Allah. Anak-anaknya Khadijah dari pernikahan terdahulu sudah kayak anak sendiri bagi Rasulullah SAW. Jadi, apa-apa tentang Khadijah itu bikin cemburu, kata Aisyah. Sehingga satu hari Aisyah tidak tahan, beliau sampai mengatakan, "Kenapa engkau selalu menyebut wanita tua yang sudah meninggal itu? Bukankah Allah sudah menggantikan untuk ya Rasulullah yang lebih baik daripada dia?" Wanita wajar cemburu dan marah seperti itu. Tapi Nabi SAW menenangkan Aisyah dengan mengatakan, "Demi Allah, wahai Aisyah, Allah tidak pernah menggantikan untukku
yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika semua orang mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya untuk perjuanganku ketika semua orang menahan hartanya dan pelit kepadaku. Dan dari dia Allah memberikan untukku anak-anak yang tidak Allah berikan melalui istri-istriku yang lain. Istimewanya Khadijah. Jadi hikmahnya tadi, seluruh harta Khadijah disumbangsihkan dalam perjuangan fisabilillah. Mungkin kalau istrinya Rasulullah bukan Khadijah, beda cerita. Khadijah mandiri sejak dulu. Khadijah seorang wanita yang memiliki hartanya sendiri sejak dulu. Kalau dia gadis, punya orang tua, hartanya masih harta orang tuanya. Khadijah merdeka. Yang berikutnya, tentu hikmah dan pelajarannya adalah, tadi sudah kita singgung, melalui ibunda kita Khadijah, Allah menganugerahkan untuk Nabi SAW putra-putri yang tidak diberikan melalui istri beliau yang lain, kecuali nanti Maryah Al-Qibtiyah yang melahirkan Ibrahim bin Muhammad SAW yang juga wafat di waktu kecil. Garis keturunan Nabi SAW disambung Allah melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pernikahan Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman tidak memiliki putra. Pernikahan Sayyidah Ummu Kulthum dengan Sayyidina Utsman tidak memiliki putra. Pernikahan Sayyidah Zainab dengan Abul As bin Rabi hanya menghasilkan seorang anak perempuan namanya Umamah binti Abil As. Yang Umamah nanti ketika Sayyidah Fatimah wafat dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi tersambung di keluarga Sayyidina Ali. Dan Masya Allah, ada ulama memberikan penjelasan kepada kita kenapa putra-putra Rasulullah yang laki-laki wafat di waktu kecil, tidak ada yang tumbuh sampai masa dewasa. Hikmahnya, lawong yang cuma menantu saja dikultuskan sampai melampaui batas, bahkan menjadi satu aliran yang inkhiraf, ya, Syiah Rafidhah yang gulat, yang ekstrim itu sampai mengatakan dulu Jibril salah menyampaikan wahyu, harusnya kepada Ali malah kepada Muhammad. Dan Ali itu adalah penjelmaan Allah di muka bumi. Maka guruh itu adalah gemeretaknya gigi Ali. Guntur itu adalah teriakan marahnya. Dan petir itu adalah cambuknya. Ini cuma menantu. Bisa menghasilkan kultus yang seperti itu. Menjadi aliran menyimpang yang rusaknya seperti itu. Bagaimana kalau anak laki-laki? Akan dikultuskan macam apa lagi kalau beliau memiliki putra laki-laki? Hikmah yang luar biasa. Sehingga putra-putra Rasulullah SAW tidak ada yang tumbuh sampai usia dewasa. Demi kebaikan umat ini. Demi kebaikan umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya kira ini sebagian yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Hikmah di balik pernikahan ibunda kita Khadijah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi dan jadikan kita mencintai beliau dan beliau pun mencintai kita. Menjadikan kita mudah-mudahan mendapatkan kehormatan, dirindukan oleh beliau seperti dalam hadisnya, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Mudah-mudahan kita mendapatkan kehormatan untuk disambut beliau di Al-Haud, di telaga beliau Al-Kautsar, diberi minum dengan tangan beliau yang suci, dengan minuman yang manis, harum dan lembut dari telaga beliau, yang dengan itu kita tidak akan merasa haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diberi kehormatan bernaung di bawah panji-panji beliau di yaumil mahsyar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan diberikan syafaatnya di penghadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.